diwariskan ketenangan jiwa, wa ghasyiathum rahmah, dan akan diberikan rahmat, wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-namanya dengan akan disebut di malaikat-malaikat yang ada di sekitar Allah, wa hafathumul malaikah, dan mereka pun akan diutus untuk menjaga, menaungi panjenengan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tadi saya lihat berita tentang sebuah penelitian bahwasanya Indonesia itu dimasukkan sebagai negara yang paling sejahtera di dunia ini, bukan soal uangnya, hartanya, tapi soal guyub rukun sesamanya dan orang-orangnya yang saling pengertian satu sama lain. Tentu kita bisa memahami kalau skema kayak RT, RW itu ya cuma ada di Indonesia, di mana-mana nggak ada. Dan termasuk aspek yang menyebabkan kita sebagai orang Muslim yang tinggal di Indonesia bisa saling menghargai satu sama lain karena Allah memberikan rahmat kepada kita, ya salah satunya melalui majelis ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara rahmat Allah kepada kita yaitu Allah syariatkan untuk kita syariat berkurban, di mana dengan berkurban itu ya Allah kemudian menginginkan kebersamaan kita sebagai seorang muslim dengan muslim yang lain, sehingga Allah berfirman fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Ini menjadi dalil kalau orang Islam itu ketika dia sudah lurus secara vertikal kepada Allah dalam artian sholat dan beribadah yang lainnya tentunya, maka dia juga diminta untuk bisa memahami kalau di dalam syariat juga ada ibadah yang bersifat horizontal yang nanti itu berfungsi untuk saling membantu sesama kaum muslimin, sesama orang-orang beriman. Sehingga Nabi SAW sampai mengatakan bahwasanya man lahu sa'atun, siapa yang punya kelonggaran, walam yudohi, kok nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musholana, jangan dekat-dekat tempat kurban, tempat sholatku. Tempat sholat di sini kalau dalam bahasa Arab musola itu tanah lapang yang digunakan untuk sholat ini. Kalau di kita musola itu masjid kecil yang tidak digunakan untuk jumatan. Nah, sehingga dari hadis itu kita akan memahami bahwasanya orang yang secara akidah baik, ibadahnya baik, harusnya muamalahnya juga baik. Apalagi ketika kita menilik setahun ke belakang, Allah memberikan nikmat kepada kita yang luar biasa, sehat, keluarga yang utuh, mungkin ketambahan mantu, mungkin ketambahan putu, maka apakah tidak sebaiknya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur? Pramila Nabi SAW sholat tahajud dengan kaki sampai kakinya bengkak-bengkak. Ibunda Aisyah bertanya, bukankah panjenengan sudah dijamin masuk surga ya Rasul? Kok sampai harus seperti ini? Maka Nabi pun mengatakan, afala akunu abdan syakura, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Sehingga dalam konteks kita ketika kita mendapati 1 tahun ke belakang rezeki lancar, putra-putra sehat, istri sehat, suami sehat, rumah tangga adem ayem, tenteram, sakinah, mawaddah, warahmah, maka apakah tidak boleh kalau kita ini menjadi orang-orang yang bersyukur? Tapi sayang, seribu sayang, Allah sudah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Ternyata hamba yang bersyukur niku tidak banyak. Kenapa kok tidak banyak? Allah mengatakan lagi wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Karena ternyata banyak umat, banyak manusia, banyak di antara kita yang tidak pandai berhitung akan nikmat Allah. Kita selalu mendefinisikan nikmat itu duit, nikmat itu harta benda, nikmat itu pangkat, jabatan. Tapi di sisi lain kita lupa kalau mungkin sehat itu juga nikmat. Di sisi lain punya keluarga itu juga nikmat, punya anak cucu yang baik-baik itu juga nikmat. Bahkan punya tetangga yang baik pun itu juga nikmat. Tapi ya sering di antara kita lupa.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali soal kurban, Allah menyebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dalam konteks kurban, Allah sedang tidak meminta dagingnya, juga tidak sedang meminta darahnya, tapi yang Allah minta di antara kita adalah takwa kita. Nah, takwa itu adalah mengikuti perintah Allah dan Rasulnya ala nurim minallah, di atas cahaya Allah. Nah, di atas cahaya Allah ini maknanya adalah di atas ilmu, dan ilmu dibangun di atas Quran dan Sunnah. Ilmu yang hakiki, yang baik, yang benar dibangun di atas dalil. Makanya Nabi SAW mengatakan taraktu fikum amroini, tak tinggalkan dua perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihi abadan. Kamu tidak akan sesat kalau itu kamu pegang selama-lamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, was sunnati, dan sunnahku. Sehingga ketika dikatakan kurban berdasarkan ketakwaan, maka kurban berdasarkan ilmu. Dan di antara ilmu tentang kurban yang harus kita pahami, yang pertama, seorang muslim tidak boleh pelit. Nabi SAW mengatakan, man wajada sa'atan fala yudhi fala yaqrabanna musholana. Orang yang ngaku Islam, punya kelonggaran tapi tidak mau kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Makanya ketika kita membaca tentang kisah Ibrahim alaihissalam dan putranya ketika berkurban, bahkan Ibrahim alaihissalam pun mendapatkan ganti untuk putranya yang akan disembelih itu, wafadainahu bidzibhin adzim. Kami ganti, kami tebus dengan seekor domba sembelihan yang besar. Dan kemudian pada Quran surat Saba Allah menyebutkan, wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita kurbankan, maka pasti Allah ganti, dan Allah adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki, alias sebaik-baik yang memberikan ganti. Sehingga penggantian itu sudah pasti, dan pasti diganti yang lebih baik. Maka kalau kita berkurban kambing, maka tentu pengganti terbaik yang boten diganti kambing. Mungkin kebutuhan urgent kita adalah sehat, nah kita dikasih sehat. Mungkin kebutuhan urgent kita adalah selamat di dunia, nah kita dikasih keselamatan. Mungkin kebutuhan urgent kita adalah berakidah yang lurus, nah kita dikasih akidah yang lurus, dan seterusnya sesuai keadaan masing-masing. Dan kemudian pada Quran surat Al-Baqarah ayat 245, bahkan Allah memastikan gantinya itu enggak cuma sedikit. Allah berfirman, fayudha'ifahu lahu at'afan katsira, maka akan kami lipatkan berlipat-lipat kali. Sehingga ketika dengan berkorban 3 juta, 2 juta, maka tentu Allah akan melipatkan berkali-kali. Nah, tinggal bagaimana kita menghitung. Terkadang kita lupa untuk menghitung atas sesuatu yang tidak kita lihat. Seringnya kita menghitung kalau kelihatan, yo ketok, nek dite lagi ketok kuwi hijole, tapi nek nek dite yo kuwi dudu hijol gitu kan. Padahal ketika kita mau melihat, misal tetangga kita sebelah rumah itu saomah sakit semua, dari mulai bapaknya, ibunya, anaknya, bahkan mungkin cucunya masuk rumah sakit bareng dan keluar bareng, ternyata habisnya 50 juta. Sedangkan jenengan yang nggak jauh dari situ utuh, nggak sakit sama sekali, maka hakikatnya sebenarnya kita tuh dapat nikmat 50 juta. Maka ketika kita sakit malah kita kehilangan 50 juta gitu. Maka sebenarnya kita tuh dapat nikmat banyak, cuman gini wow. Kadang kita itu kurang bersyukur. Atau ketika mau bersyukur selalu menunggu bentuknya harus terlihat, entah duit, entah mobil, entah motor, entah rumah, entah apapun. Seolah-olah kalau itu tidak terlihat maka Allah tidak berbuat baik kepada kita. Makanya ada seorang bapak itu yang nggak bisa napas, begitu kemudian masuk ke ICU, dikasih oksigen, dan kemudian dikasih tagihan. Tagihannya niku bunyinya niku 600 real. Itu nek dibagi petang yang kurang itu petang 100. Nah, bapak itu pun menangis bukan karena sudah sembuh, menangis karena baru sadar setelah puluhan tahun ternyata nikmat Allah setiap hari yang tidak pernah disyukuri adalah ambekan senilai 2.500.000, 2.400.000. Niku nek dibagi 30 ketemune kebon swidak yuta. Niku nek ditagihke ke kita setiap bulan, insyaallah kita bangkrut. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika bisa memahami ini, maka hidup itu enak.
adem ayem tentrem itu jelas. Apapun yang kita dapatkan itu kita akan syukuri. Bahkan ketika ada yang terlepas dari diri kita, bahkan ada yang luput dari diri kita, kita memplanning pengen dapat ini dan itu tapi lepas, maka kita pun akan ikhlas melepaskannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman ini perlu kita pahami bahwasanya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sesuai dengan Quran dan Sunnah, Allah pasti akan ganti. Dan kemudian bentuk ketakwaan yang berikutnya yaitu ketika kita mau berkorban, maka pastikan hartanya harta yang halal, jangan sampai harta haram. Nabi SAW sudah mengingatkan, ya ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, Allah itu Rabb yang maha baik dan tidak mau menerima amal kecuali dari harta atau sumber yang baik. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, idza kharaja rajul hajan min nafaqatin thayyibatin. Kalau ada seorang yang keluar berangkat haji dengan membawa duit, membawa sangu yang baik yang halal, wa wada'a rijlahu fil gharzi, kemudian dia meletakkan kakinya di tunggangannya, fanada, dan dia berseru labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah kami penuhi panggilan Engkau, nadahu munadin minas sama, maka penyeru dari langit pun akan menjawab labbaika wa sya'daik, selamat datang dan penuh kegembiraan atas kedatanganmu di tempat ini. Zaduka halalun, bekalmu bekal yang halal, warahilatuka halalun, dan perjalananmu perjalanan yang halal, wahajjuka mabrurun ghairu ma'zurun, dan hajimu haji yang mabrur, bukan hajinya para pendosa. Wa idza kharaja bin nafaqatil khabisah, kalau kemudian seorang hamba itu keluar rumahnya untuk haji membawa harta yang haram, hasil korupsi, hasil jual pertamak pakai harga pertalit, jual pertalit pakai harga pertamak atau gimana itu kemarin, atau kemudian hasil rebutan warisan, atau kemudian hasil mencurangi timbangan, atau kemudian hasil mendolimi orang lain. Mawadu'a rijlahu fil qursi, kemudian dia letakkan kakinya di tunggangannya, apakah unta, kuda, pesawat, kapal laut, bis, wanada, dan kemudian dia berseru labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah kami penuhi panggilan Engkau, nadahu munadin minas sama, maka penyeru dari langit akan menjawab la labbaik wala sya'daik, tidak ada labbaik-labbaikan buat kamu dan tidak ada kegembiraan atas kedatanganmu di tempat ini. Zaduka haramun, bekal yang kamu bawa barang haram, wa nafaqatuka haramun, dan sangumu duit haram, wa hajjuka ghairu mabrurun, dan hajimu enggak akan pernah jadi haji yang mabrur. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kaum muslimin yang tidak paham ini, akhirnya mereka berlomba-lomba untuk mencari duit-duit yang enggak benar, bahkan ketika jelas-jelas dikasihkan lewat bawah meja, itu sebenarnya sudah tanda kalau itu barang nggak benar tuh. Maka itu sing nompong ya tetap ditompo dan mengucapkan alhamdulillah. Itu salah. Sehingga seorang muslim tidak boleh melakukan apa yang kita lihat, haji fulan korupsi, kemudian yang terbaru wanita pakai jilbab, kan mesti orang Islam itu. Nek zaman dulu niku nek korupsi ngoten niku nek difoto malu. Saat ini korupsi ngoten difoto wartawan malahnya berpose. Nah ini musibah. Bagaimana orang Islam itu enggak ngerti halal haram. Makanya halal haram ini perlu ditegakkan, perlu dijelaskan di mana, di masjid, di rumah, di antara rumah-rumah Allah. Bar kajian ngeten-ngeten bapak-bapak mulia kula, Mas mau ngobrol nopo Pak? Tapi jangan di sini, saya malu sama orang-orang itu, di luar aja. Nggih monggo. Kemudian bapak itu bercerita, saya itu setiap tahun itu kurban, Mas. Dan tahun ini saya nggak bisa kurban. Ibu kaya-kaya main nangis. Nek boten izin sebagai orang laki-laki mungkin dia mau nangis. Dan itu apa ya istilahnya? Panggilan keimanan ya. Ketika dia biasa beribadah tapi tidak bisa, maka ada kesedihan yang hadir, itu sebuah kondisi yang luar biasa. Nah saya kena musibah Mas, sehingga saya nggak bisa berkorban. Tidak apa-apa Pak kalau memang nggak bisa berkorban. Dan musibah saya itu anak saya Mas, dan apa kecelakaan, buatan kecelakaan yang seperti itu bukan, tapi yang Mas, anak saya itu 3, yang 2 ini dulu itu rotok nakal, tapi seiring berjalannya waktu dia selesai kuliah dan nikah,
dan punya keluarga, saya punya cucu dari mereka, alhamdulillah. Nah yang nomor 3, ini dulu terkenal di keluarga saya itu anak yang paling manut, paling rajin sholat gitu. Tapi kemudian minta ngekos, saya izinkan padahal di rumah saya cuma Kartosuro, dia cuma kuliah di Mojosongo gitu. Akhirnya saya kasih duit ngekos karena ya saya melihat dia anak yang rajin sholat, dan kemudian dia tidak ada kenangan dia itu nakal, maka saya izinkan ngekos. Lambat laun dia mulai kenal judi online, lalu pinjaman online, dan rumah saya hilang. Dan karena saya malu sama warga di kampung saya pindah dan ngekos di dekat masjid ini, dan sekarang ketemu dengan. Dan saya malu, tambah malu. Kenapa? Karena saya di kampung saya, di Kartosuro itu saya ketua takmir. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, waktu saya masih muda dulu, saat ini kayak dari tua jadi. Ini waktu kalau SMA itu, ini kok nek bocah sergap sholat itu pon-pongan. Tapi saat ini, sholat tok niku belum jaminan. Kenapa? Karena pulang dari sholat kita belum tahu halal dan haram. Yang tahu sholat itu adalah kewajiban kita jalankan, udah. Tapi halal haram didapatkan dari majelis ilmu. Kami panjenengan yang hari ini punya putra, punya mantu, mungkin cucu, bawalah ke majelis ilmu biar dia tahu halal dan haram. Kalau dia nggak tahu, musibah nanti. Dapat duit banyak dikiranya ini nikmat, tapi sebenarnya itu musibah, itu dosa. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Muslim tidak boleh punya persepsi nikmat itu sepenting duit oke saja. Tapi harus dipahami, harus halal dan thayyiban mubarakan. Halal, thayyib dan barokahi. Nah halal ini tentu bukan haram. Nah thayyib ini bukan subhat, dan barokah ini nanti terlihat ketika barangnya itu halal. Itu akan, nek orang Jawa bilang itu semulur. Semulur itu nama sidik tapi kemudian temojo, cetok. Tapi nek okeh raketok barangnya teko okeh hilang cepet, bahkan marai loro, marai rame. Nah ini harusnya kita bertanya, jadi ini duit opo gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan nikmat juga nggak selalu bentuknya duit. Kemudian takwa yang ketiga tentang jenis binatang kurbannya. Allah berfirman pada Quran surat Al-Hajj, min bahimatil an'am, kurban niku namung unta, nggak ada gantinya, diganti kuda nggak boleh. Kemudian sapi boleh diganti kerbau, kemudian kambing, semua jenis kambing boleh, kambing garut boleh, kambing domba boleh, kambing gunung boleh, domba merino boleh. Pokoknya semua jenis wedhus angsal. Satu-satunya wedhus yang nggak boleh niku wedhus balap. Nah, niku nggak boleh. Jadi ampun sekali-kali kurban wedhus balap, masa sing boleh mungkin dicapai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan niki enten pertanyaan mulai. Dulu saya sempat bercandanya dan Allah sudah sebutkan min bahimatil an'am, pilihannya di namung unta, sapi atau kambing, nggak ada yang lain. Terus saya sampaikan, nah ada ustadz yang ngajarikan belah pitik, niku yang saya tahu keliru, mboten saged rumokke. Lah kok kemarin pas saya ningali TV nunggu nopo ru'yah hilal niku enten ustadz juga diwacari ten niku malah ngeken belah pitik tenan niku. Biyen kula mau gojekan iki tenanan malah enten sing ngomong. Dan tadi sore saya nyampaikan ini di Karanganyar, itu juga ada bapak yang nanya, katanya ada hadis suruh nyembelih ayam kalau nggak mampu beli kambing. Terus saya bilang, Pak, ini saya ngisi kajian di beberapa masjid, niku dalam rangka menuju kurban, niku semua tema saya ganti kurban. Di masjid A saya pakai Sahih Bukhari, masjid B saya pakai Sahih Muslim, masjid C saya pakai kitab Muwatta Imam Malik, masjid D saya pakai kitab Bulughul Maram, masjid E saya pakai Lu'lu' wal Marjan, nanti saya pakai kitab yang lain lagi, ada beberapa kitab saya pakai. Itu tidak ketemu satupun dalil yang menyebutkan tentang nek nggak mampu kambing yang korban nama pitik, mboten. Justru yang mendukung itu ketika panjenengan memang benar-benar nggak mampu kurban karena memang nggak ada dananya, lalu jenengan ikut membantu yang kuyung, napa goceki, napa belehke, napa meceli, napa ngadai, napa nimbangi, maka justru ketika jenengan terlibat di situ, jenengan justru mendapatkan pahala sejumlah binatang yang disembelih di situ, senajan boten urun satu pun. Jadi nek misal disembelih sapi 5, kambing 20, jenengan malah itu sejumlah niku malah justru sesuai dengan syariat. Tapi nek sing beleh pitik niku malah boten leres klentu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bertakwa terkait dengan shahibul kurban disebutkan oleh
Abu Ayyub Al-Ansari. Dia pernah ditanya bagaimana kurban zaman Nabi SAW. Maka Abu Ayyub Al-Ansari berkata, kana rajulu yudahi bisyati anhu an ahli baiti. Pada saat itu seorang kepala keluarga itu menyembelih satu kambing minimal atas nama dia dan anggota keluarganya. Sehingga sunahnya ketika panjenengan mau berkurban minimal satu kambing atau 1/7 sapi dan atas nama kepala keluarga saja. Lalu mengke pas nyembelih niku si tukang jagalnya itu mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya Allah, dengan menyebut nama Engkau Rabb yang maha besar. Allahumma taqabbal hada min fulan wa ahli bait. Ya Allah, terimalah ini korbannya bapak fulan dan keluarganya. Ngoten. Dan enggak perlu diurutkan. Jadi cukup kepala keluarga dan anggota keluarganya. Tapi nek misal korbane enggak cuma satu nggih sumangga, nek misal garwane kersa. Yo siji kowe siji aku to Mas nggih monggo, itu juga ndak apa-apa. Bahkan nek umpami istri dengan tetap pokoke aku wong duitku, nggih enggak apa-apa. Korbannya tetap sah. Cuman saya mengatakan mana yang lebih utama dan mana yang utama. Lebih utama tetap atas nama kepala keluarga. Dan syariat kalau dijalankan dengan baik, insya Allah itu menjadikan guyub rukun. Maksudnya pripun? Misal ada seorang istri punya duit banyak, ngomong sama suaminya, Mas, go niki yotro, ini uang, Bang sampaikan ke panitia kurban untuk dibelikan kambing atau sapi atas nama jenengan dan sekeluarga. Niku aku yakin suami ini tambah cinta. Tapi sebaliknya, nek misalnya istri ini gandeng ki duitku, aku sing sugih, kowe sing ra duit, ya aku tak daftar dhewe atas nama jenengku. Mungkin bojone lak nyauri, ya kok nek entuk daging ya entekno dhewe kan. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat itu kalau diaplikasikan akan menghasilkan guyub rukun sakinah mawaddah warahmah. Tapi kok kemudian enggak menghasilkan itu, ini bukan salah syariatnya, mungkin salah pengaplikasiannya. Makatan, dan kita harus mengintrospeksi diri. Semacam mugi kayak uang aja loh. Bener-bener bentuknya duit, buatan hasil dodolan ayam goreng miduran buatan duit niku. Tapi kok orang barokai, nah ternyata nopo, ternyata nyicili dana desa, ternyata ngambil pungli dan seterusnya. Dan ini luar biasa mengerikan di Indonesia ini. Padahal Pak, negara Cina sing nyata-nyata negara kafir itu, dia berabad-abad berganti generasi dari satu dinasti ke dinasti lain itu hancur karena korupsi sampai akhirnya di tahun 90-an itu nongol sesosok manusia. Ini saya nggak memuji orang kafirnya gitu, tapi memuji harusnya gini loh. Ini kudune ning negara Islam kok malah ning kono kok gitu. Nah, ada sesosok manusia yang dia lahir yatim piatu dalam kondisi kesusahan hidup sulit, namanya Zurongzi. Zurongzi ini melihat pedihnya efek dari korupsi yang luar biasa dari atas sampai bawah. Akhirnya dia berikrar, pokoknya aku kudu jadi pemimpin negeri ini dan aku harus perbaiki negeri ini. Dan itu istiqomah. Nah, di Indonesia kan orang dadi ketoknya galak banget, bareng dadi kan beda gitu kan. Nah, maka begitu kemudian dia jadi, dia mengatakan kalimat yang dikenal dalam sejarah dengan kata-kata apa? Siapkan 99 peti mati, 99 buat teman-teman saya, satunya buat saya. Dan itu benar-benar Pak, 99 tinggung ngadai koncone, yang satu itu nggak pernah buat wadah dia. Begitu korupsi sudah selesai, dia pun hilang ambles bumi, nggak ada yang tahu dia di mana. Belit. Kenapa? Karena misinya udah selesai dan ditutupnya sama sekarang namanya Xi Jinping. Terus pena, cara dalam selesai dari melaku. Makanya pulau niku nek membaca niku, pulau kadang mikir, kok dene wong Islam niki sing duwe ngeten iki. Dalile wis komplit dari mulai ayat, hadis, dari mulai hukuman enten, syariat enten, fikihnya ada, siroh-sirohnya ada, tapi nggih niku mau gandeng dora gelem ngaji akhirnya untuk duit kok ngisor meja ya alhamdulillah munine ngoten niku. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini terkait sapi dan unta. Maka Ibnu Abbas menjelaskan fastarokna fil baqarati an sab'atin. Kami dulu patungan sapi itu 7 orang. 7 orang ini maksimal 6 orang baik, 5 orang luwih baik, 4 orang langkung sae, bahkan 1 orang ini yang terbaik. Tapi enten oleh kiai-kiai yang posisi ini pukil, dia daftar jadi orang ke-7.
kemudian dia nyari teman lagi, ketemu temannya SMA yang sama-sama sudah sepuh. Bro, ning masjid patungan sapi 3,5 juta. Yuk patungan meneh yo karo aku. Dum loro 3,5. 1.750.000, kamu juga 1.750.000. Lah ngopo kok ngono? Dan bagiannya ngomongnya 5 kilo. Nek 5 kilo itu kokean, wong tuku yo entek. Akhirnya dibagi loro meleh. Niku mboten asal. Nggih, pramila panjenengan yang sudah mengambil porsi 1/7 jangan dibagi lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan binatangnya tidak diperbolehkan 4 cacat. Nabi mengatakan al-aura'u al-bayyinu aura'uha, buta yang nyata butanya, matanya 2 tinggal 1 tidak boleh, matanya 2 satunya katarak tidak boleh, matanya 2 satunya buta tidak boleh, matanya 2 dua-duanya burem kabur tidak boleh. Kemudian al-maridatu al-bayyinu marduha, sakit yang nyata sakitnya, dia kambing buang airnya harusnya bulat-bulat, ini kok jemek tidak boleh, buang airnya ada cacingnya tidak boleh, sak badan budikan semua tidak boleh, punya papiloma nama-nama itu sih bunder-bunder itu nggak boleh, kemudian antrak tidak boleh, penyakit gigi, mulut dan kuku tidak boleh. Maka binatang-binatang seperti itu tidak boleh. Dan kalau kita menjalankan ini sebenarnya faedahnya kembali ke kita akan mendapatkan binatang atau daging yang sehat ini. Karena di Gunung Kidul niku enten budaya namanya rampak. Rampak niku napa? Jadi petani mereka nggak bisa nanam padi sepanjang tahun, kadang nanamnya singkong dan seterusnya. Nah, mereka memelihara binatang ternak sapi. Nah, binatang ternak niku dipakani dari rumput-rumput yang diarep ketika boten saged nanam padi niku. Nah, mereka sepakat mengko nek enek sing mati, niku mengko disengkuyung bareng-bareng dituku. Qadarullah binilah wong mati niku bangke kudune dipendem to. Lah niki malah dibagi meleh gitu kan. Misal mati wis ben dulur kita, tetangga kita enggak terlalu rugi, kita sepakati harganya misal 10 juta, udah dibagi orang berapa yang mau nyekuyung orang 5 berarti orang itu. Otomatis niku barang mati niku pecel-pecel. Dadi daging bawa pulang. Rumangsane nggih daging dipangan enak. Ternyata mati nih kena antrak. Akhirnya yang makan karena nggak tahu kalau antrak itu mematikan juga, begitu dimakan panas 3 hari, baru itu hari keempat mati juga gitu kan. Makanya yang seperti ini Nabi sudah mengingatkan, penyakit yang nyata sebagai sebuah penyakit jangan sampai hadir dari binatang kurban kita, karena nanti bisa menghadirkan penyakit juga di rumah kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal arja'u al bayyinu dul'uha, pincang yang nyata pincangnya, kakinya 4 harusnya tinggal 3, 4 ceklek 1, 4 tapi demplang, maka ini tidak boleh. Kemudian wal kasiratu allati la tungki, kering mekingking sampai ligo-ligo, nah itu juga tidak boleh. Mungkin enten piyai dugi dengan nasihati, Pak, Bu, kambing seperti itu tidak boleh, sapi seperti itu tidak boleh. Kok mungkin dijawab, walah mas malah karwane gari nengkleng gitu kan. Nek niku jawabane nggih pun Mang boleh. Tapi kan jenengan sudah mengedukasi kalau binatang seperti itu tidak akan bernilai kurban. Nah, ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakwa berikutnya terkait dengan umur. Nabi SAW bersabda, la tatbahu illa musinnah, jangan buat sembelih kecuali musinnah. Musinnah niku umur yang cukup karena gigi susunya copot ganti gigi dewasa. Nah niku kalau kambing usia 1 tahun masuk tahun kedua, kalau sapi usia 2 tahun masuk tahun ketiga, kalau unta usia 5 tahun masuk tahun ke-6. Orang Jawa nyebutnya poel, tapi yang tapi melih poelnya binatang yang diumbar sama binatang yang dicencang itu beda. Lebih cepat poel yang diumbar daripada yang dicencang. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks sapi banyak panitia yang kecil. Kenapa? Karena bakul sapi ngetoknya sapi yang gede, dan karena banyak panitia yang tidak paham tentang hadis ini, maka mereka kemudian yang penting sapi ini gede. Begitu dibeli sapi gede jenenge limosin, niku gede banget, niku umure 1 tahun 8 bulan, 2 tahun belum ada, maka sebenarnya itu tidak boleh dibeli. Sehingga urutannya dalam mencari binatang itu harus dijauhkan dari 4 cacat tadi, baru kemudian jenengan pilih yang umur,
Kalau nggak paham dengan tanyakan ahlinya. Begitu yang umur sudah ketemu dijejerlah ini, pilihlah yang paling gede. Nah kok delalah sing umur tur gede regane larang iurane ndak nyandak, terus dibelikan yang kecil mungkin jenengan malah dilokke kalih sahibul kurbane ya. Wong sahibul kurban niku pengene niku iurane paling sithik tur regane apa barangnya paling gede kan ngoten niku to. Lanang gede tur murah niku pengene kan ngoten niku gitu kan. Makanya solusinya jenengan tetap bisa nyari yang gede dan umur, tapi ngapunten jenis kelaminnya bukan jantan tapi betina. Pertanyaannya lah apakah boleh lah niku? Maka dalam fikih kurban bisa dipakai dalam fikih akikoh. Hukum-hukum dalam fikih akikoh bisa dipakai dalam fikih kurban. Nabi SAW mengatakan dalam akikoh anil gulami syatani, anak laki-laki diakikoi dengan 2 kambing. Wa anil jariyah, dan anak perempuan syatun diakikoi 1 kambing. La yadurrukum dukuron kanu au inasan, ndak masalah itu jantan atau betina. Jadi kalau dalam akikoh boleh pakai binatang betina, dalam kurban juga boleh. Lah nek kurbane sapi betina kok enek anaknya gimana? Dalam fikih ketika menyembelih induknya, maka sembelihannya berlaku buat anaknya. Berarti anak yang ada di dalam perut induk yang tersembelih statusnya sudah tersembelih. Kalau dia nggak lari ya tinggal medeti malah jadi bule balibul. Tapi kalau kemudian DE berdiri mau lari, mang cekel dibelah-beleh niku nggih langkung sae. Aku jek ra percaya Mas nek fikih akikah iso dienggo ning kurban. Nggih monggo mang penggalih. Silakan dengan pikirkan ngeten. Kurban. Akikahnya anak perempuan kambing 1. Leres napa mboten? Leres. Jenengan ajeng ngedumke sak RT, nggih napa mboten? Nggih to. Nah, maka ketika jenengan mau ngedumke sak RT, terus jenengan napa pakai fikih kurban, nek kurban niku didumke mentah misal ngoten, sebagian orang kan pendapat ngoten. Nah niku nek kambing 1 didum sak RT mentah, niku terus piye niku? Entuke sak jibit to. Nah, kalau tangga jenengan begitu ketemu golek kucing no. Maka akhirnya jenengan masak no. Jangan masak biar kemudian napa nek wong Jawa arek rodok memper ngoten lho. Golek kerdus, golek sego, golek gedang, golek jeruk, golek ayam gitu kan, sok-sok kambingnya sok eri barang gitu kan. Nah, akhirnya memperlah buat tetangga. Nah sehingga dalam fikih kurban dimasak pun boleh. Nanti ada orang yang terlalu kaku, itu dimasak, itu didum mentah gitu kan. Nah karena dimasak pun boleh, maka dalam konteks di kurban di akikoh itu betina pun boleh, maka di kurban betina pun juga tidak ada masalah. Tinggal iurane ngoten lho. Nek iurane mepet dengan boleh gede umur itu gak dapat. Oleh turune mepet pun terpasar genah ra ento. Tapi nek iurane niku bebas. Nah, kan wong sugih niku bebas. Nah, misalnya tentu niki ana sapi gede banget. Sapi berbolo gede banget. Wah, terus jenengan umumkan ke sahibul kurban. Sahibul kurban jamaah Masjid Fatimah niki enten sapi regane 49 juta. Siap boten? Siap. Langsung dum itu genah. Tapi kan rata-rata malah Mas masjid kono wae mung 3 juta, mosok kene 7 juta. Nah, ngoten niku to. Nah, akhirnya gak hitungannya mepet, uyurannya mepet, terus pengennya itu yang gede ya, ibu boten enten kecobotan awang-awang. Nah, sehingga kita realistis saja ketika kondisi seperti itu, maka bisa alternatifnya dibelikan binatang betina. Kenapa? Karena syaratnya 1 tidak boleh cacat, yang kedua umurnya harus masuk. Jadi jangan beli yang muda. Ini fikih Pak. Nanti jenengan bisa tanya jawab kalau waktunya masih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada berapa menit lagi? 6 menit. Wah, dia pun monggo. Niki enggak saya tutupkan. Siapa yang mau nanya kalau ada? Karena saya juga harus pindah lagi. Enggak ada. Kalau enggak ada saya lanjutkan. Ada yang mau nanya enggak? Pak, Bu, Mas Mul, enggak ada. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takwa berikutnya dalam masalah kurban, nggih, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'khudanna min su'rihi wala min adfarihi say'an hatta yudahi. Jangan kamu potong rambutmu, kamu potong kukumu atau cabut bulumu ketika kamu berniat kurban sampai kurbanmu itu disembelih. Pramila, nggih, kemarin sudah diumumkan Menteri Agama kapan 1 Dzulhijjahnya.
dan berarti nanti 10 Dzulhijjahnya udah ketahuan niku hari Jumat, maka panjenengan yang sudah niat kurban, bahkan sudah setoran, bahkan mungkin sudah beli binatangnya, jenengan tidak boleh potong kuku, potong rambut dan cabut-cabut bulu jenengan, rambut jenengan, kuku jenengan sebagai sohibul kurban. Tapi keluarganya boleh. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ketika ditanya boleh nggak keluarganya, beliau menjawab boleh. Maka tergantung nanti yang mau dinamakan siapa. Kalau dinamakan kepala keluarga berarti istri dan anak-anak boleh kalau mau potong rambut dan seterusnya. Tapi kalau misal dengan korbannya nggak cuma satu, garwane nggih korban, maka si garwo ini juga tidak boleh dipotong kuku, potong rambut dan seterusnya sampai disembelih korbannya. Nah, disembelih di tanggal 10 berarti baru boleh potong-potong itu di tanggal 10. Kalau disembelih di tanggal 13 berarti nunggu sampai tanggal 13. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lah panitianya gimana? Panitianya kalau dia enggak berkurban sebagai sohibul kurban, maka dia boleh potong kuku, potong rambut dan seterusnya. Sehingga jenengan yang enggak berkurban bebas, tidak apa-apa. Nanti ada bapak-bapak tanglet, aku tadi sudah potong kumis sudah setengah, baru ingat kalau ini Dzulhijjah. Tapi yo masa aku kumisku setengah tok, ya, akhirnya yo tak rambut ke kabeh gitu. Lah aku dosa enggak, dan jenengan kan lali, enggak apa-apa toh. Tapi setengahnya kan aku enggak lali. Nah, setengahnya jenengan enggak lali terus jenengan pertahankan setengahnya. Maka jenengan nanti kena hukum tentang orang yang potong rambut dengan model koza. Koza niku dipetal setunggalé boten. Itu dosa. Maka ketika ada haram, maka haram ini yang harus didahulukan untuk ditinggalkan. Makanya jenengan potong setengah itu enggak apa-apa. Napa melih? Pripun? Nggih, pripun? Oke. Berapa bagian kah yang berhak diambil dari hewan kurban? Menarik nih Bu. Niki ada di bab terakhir saya taruh di sini. Nggih. Ngapunten niki enten aku amlih ngapunten ilustrasi kok mlodor miring nih soalnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masyaallah, matur nuwun jazakallahu khairan. Mlodor niki. Disebutkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 28, faqulu minha wa atimu al-ba'isal fakir, makanlah dan berikan makan buat orang yang miskin. Dan ini dibagi pinten? Dibagi pinten? Dibagi pinten? Makanlah dan berikan makan. Dibagi pinten? Oh, kena ketok loro lho Mas. Dibagi dua. Okay. Kemudian pada Quran surat Al-Hajj ayat 36, faqulu minha, makanlah, wa atimu dan kasihkan makan al-qani, orang yang mampu, wal mu'tar, orang yang minta-minta. Berarti niki kasih makan niki makanlah ini kembali ke sohibul kurban. Kasih makan kepada orang yang mampu, ini pada orang kaya berarti namanya dihadiahkan, pada orang miskin ini namanya disedekahkan. Makan, hadiahkan, sedekahkan. Berarti dibagi pinten? 3. Sisi ini tak ketok. Berbanding mengguru. Kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda, kulu atimu wa tahiru, makanlah, kasih makan dan simpan. Simpan ini bisa kembali kepada sohibul kurban, bisa kembali ke sini. Berarti dibagi pinten? Dibagi pinten? 2. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Uqbah bin Amir pernah diperintahkan Nabi SAW ketika diberikan kambing. Nah, disebutkan di sini anak Nabi SAW atahu ghunaman, bahasanya Uqbah bin Amir diberikan kambing hidup, boten dibelah, hidup utuh. Kemudian yaksimuha ala sahabatihi, dan kemudian dibagikan kepada sahabat-sahabatnya dalam kondisi hidup. Berarti dikek kabeh. Fabaqiya atudun, tersisa 1 yang dipegang Uqbah disuruh bagikan masih 1. Fitrahnya manusia nek kan ngedum cek turah niku gek ndang tekok iki jatahku apa ora kan ngoten. Nek ditekokke kudu ngedum kabeh. Maka Uqbah pun bertanya kepada Nabi, ya Rasul masih 1. Pripun niki ya? Pripun niki ya karepe ya iki aku ora kan ngoten itu. Faqala, kemudian Nabi bersabda, dohi anta bihi, itu buat kamu ning belehen. Sehingga ketika dalam konteks kurban, ketika ada orang kaya yang dia beli kambing 200 ekor dibruke mriki nek jenengan beleh mboten sanggup panitianya, maka boleh dibagikan hidup ning sing keduman hidup niku harus menyembelihnya mboten didol. Nah, ngoten nggih. Nah, sehingga yang terakhir ini menjadi dalil bahwasanya binatang kurban semuanya dikasihkan boleh. Nah, para ulama kemudian khilaf pendapat di sini, apakah 2, apakah 3, apakah semuanya? Maka jalan tengahnya, prinsipnya tidak ada aturan bakunya.
Nah, lalu gimana pembagiannya? Yang pertama, sesuai kesepakatan. Kalau misal disepakati seorang sohibul kurban kambing itu dapat kaki dan hatinya, sampel dan hatinya, maka itu bagian dari kesepakatan dan dia mau menitipkan di sini, maka haknya itu, maka ketika sembelih kurban sudah terjadi, maka hak sohibul kurban dipinggirkan dulu. Niki, walaupun dereng pecel-pecel cilik, walaupun dereng diadai plastik, seketik melih, nanggung banget. Nah, kemudian yang kedua yang harus dilakukan panitia kurban adalah menyisihkan yang menjadi rencana untuk dibagikan di sekeliling masjid. Jadi kalau misal masjid ini rencananya 500 kantong, satu kantong 1 kilo, berarti disisihkan dulu 500 kilo. Nah, baru yang ketiga ini turahan nih, ini fleksibel, mau dimasak boleh, mau di sohibul kurban jaluk tambah di angsal, atau kemudian dihadiahkan buat panitia boleh, dihadiahkan buat yang rewang-rewang boleh, yang penting jangan dijual apapun dari kurban itu, apakah dagingnya, kulitnya, apakah kelontong sapinya, ataukah jaketnya, apakah kembulnya, tidak boleh. Wabillahi mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga menjadi